Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafista Panisal Sadiqlila dari kelompok 9 pengukuran besaran elektrik. Kami di sini beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Nafista Panisal Sabila, yang kedua ada Nazril Ilham, yang ketiga ada Dava. Di sini saya akan menyampaikan tujuan dari modul 5, yaitu pengukuran kualitas daya. Untuk tujuan praktikum ini yaitu untuk mengetahui cara penggunaan serta pengukuran pada alat ukur kualitas daya dengan menggunakan Power Quality Analyzer. Yang kedua itu menganalisis data setelah pengukuran dengan Power Analyzer. Adapun dasar teori dari percobaan ini adalah kualitas daya listrik itu mengacu pada sejauh mana suatu sistem listrik ini dapat menyediakan daya bersih dan stabil. Ada 3 parameter utama yang menentukan kualitas daya. Yang pertama itu ada tegangan, arus, dan frekuensi listrik. Nah, untuk Power Quality Analyzer sendiri ini adalah alat ukur yang digunakan kompleks yang digunakan untuk menilai kualitas daya listrik itu sendiri. Alat ini dapat mengukur berbagai parameter termasuk tegangan, arus, dan frekuensi daya kompleks, aktif, reaktif, dan faktor daya. Izin masuk. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dava Argia. Saya di sini akan menjelaskan mengenai peralatan percobaan dan prosedurnya. Nah, peralatan percobaan yang digunakan itu yaitu Power Quality Analyzer Hioki PK3198. Yang kedua, panel listrik 3 fase di Gedung Teknik Elektro. Lalu di sini ada bagian-bagian panel listrik. Di bagian luar ada pilot lamp panel, lalu ada ampere meter, lalu ada voltmeter. Untuk di bagian dalam itu ada bus bar, CT, MCCB, kabel input, RST, MCB. Nah, panel listrik 3 fasa memiliki bagian-bagian seperti yang tadi disebutin. Nah, pilot lamp panel itu lampu indikator yang digunakan untuk menandakan adanya aliran listrik pada panel listrik, terdiri dari fasa R, S, T. Lalu kedua itu ada ampere meter, alat yang digunakan untuk mengukur arus listrik pada peralatan elektrik, lalu memantau beban listrik dan memastikan keamanan, terdiri dari fasa R, S, T. Lalu yang ketiga ada voltmeter untuk mengukur tegangan listrik satu fasa maupun 3 fasa. Nah, terus untuk bagian dalamnya itu kabel input yang berasal dari PLN terdiri dari kabel fasa R, fasa S, fasa T, dan satu netral. Untuk R itu warna merah, S warna biru, T kuning, dan netral abu. Lalu ada MCCB, Molded Case Circuit Breaker, komponen panel listrik yang berfungsi sebagai pengaman dan pemutus aliran listrik. Ketiga ada current transformer, CT, alat yang digunakan untuk mengurangi arus tegangan bolak-balik dari ratusan atau ribuan ampere menjadi lebih rendah. CT ini terhubung langsung dengan ampere meter. Lalu ada bus bar. Ini juga sama, terdiri dari fasa RSTN, merupakan konduktor yang berfungsi untuk menghantarkan listrik yang terhubung dengan MCB. Lalu yang terakhir itu ada MCB, Miniature Circuit Breaker, komponen panel listrik yang berfungsi sebagai pembatas dan pengaman arus listrik. MCB bekerja secara otomatis untuk memutus aliran listrik saat terjadi kelebihan beban atau korsleting. MCB terhubung ke beban melalui perantara terminal blok. Nah, lalu di sini ada rangkaian dan prosedur percobaan. Di sini ada prosedur percobaannya. Yang pertama itu kita harus memasang PQA pada saluran panel listrik 3 fase di gedung teknik elektro. Kedua itu hubungin kabel klem arus sekitar konduktor fasa RSTN. Klem-klem tersebut ditandai oleh warna-warna yang berbeda untuk menandakan polaritas yang benar. Itu ada warna merah, kuning, biru, dan abu. Lalu ketiga itu hubungkan kabel untuk tegangan mulai dari grounding, kemudian RSTN pada PQA. Keempat itu kita harus memastikan klem arus aman dan menutup konduktor. Nah, yang terakhir itu
Colokan adaptor PQA ke stop kontak yang ada pada panel tersebut untuk menghidupkan alat ukur tersebut. Nah, step terakhir itu ukur tegangan, arus, dan harmoniknya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang telah dilakukan kelompok kami, yaitu kelompok 9 sesi 1 pada praktikum pengukuran mesin elektrik yang kami laksanakan pada praktikum pengukuran mesin elektrik di modul 5 ini, yaitu dengan menggunakan Power Quality Analyzer untuk menganalisis kualitas daya. Nah, jadi saat kita melaksanakan praktikum, data yang harus diambil tuh yang pertama itu adalah arus pasa, yang kedua adalah tegangan pasa, yang ketiga adalah THD. Nah, terus di sini juga saya telah membawa data-data yang telah saya tulis dalam modul. Nah, jadi saat pengambilan data untuk pengukuran di sini tuh kami mengambil dengan cara setiap 3 menit itu diambil sekali dalam 5 kali percobaan berturut-turut. Nah, terus di sini saya akan tampilkan untuk data-datanya. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang tegangan terlebih dahulu. Untuk tegangan itu kan ada P1, ada P2, ada P3. Nah, itu kenapa sih ada P1, P2, P3? Yaitu ketika saya melakukan kelompok kami melakukan praktikum itu menggunakan klem capit atau capit buaya yang dicapitkan kepada setiap pasanya. Nah, untuk P1 itu adalah pasa R, P2 adalah pasa S, yang P3 adalah pasa T. Dari data di samping dapat diketahui bahwasanya tegangan yang telah kami ukur itu cukup stabil dikarenakan tegangan pada setiap pasa itu sekitar 220 volt. Namun untuk THD-nya sendiri tuh kalau menurut IEE itu baik, dikarenakan apa? Setelah saya baca-baca terkait standar IEE itu untuk THD pada tegangan itu kurang dari 2,5%. Nah, lanjut untuk kan tadi itu setelah saya jelaskan ada 3 yang harus saya ukur. Yang pertama itu ada tegangan, ada arus, ada THD. Nah, untuk pada arus sendiri dapat dilihat di gambar di samping juga. Isinya tuh ada I1, ada I2, ada I3, sama seperti tadi itu tuh menandakan tengah arus tiap pasanya. Nah, untuk arus tiap pasa sendiri itu sama seperti tadi, untuk arusnya itu kurang stabil dan sehingga THD-nya pun berubah-ubah jadi tidak stabil, dan untuk THD-nya sendiri itu cukup tinggi. Oleh karena itu dapat disimpulkan kedua parameter yaitu tegangan dan arus itu tidak stabil antara keduanya, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya kualitas daya yang ada di gedung elektro itu kurang baik. Nah, lanjut di sini saya akan menjawab apa pertanyaan yang ada di modul 5. Yang pertama adalah mengapa tegangan, arus, dan frekuensi dikatakan sebagai parameter utama dalam menentukan kualitas daya listrik, dan apa dampaknya jika terjadi penyimpangan nilai ketiga parameter tersebut. Nah, jadi setelah saya sebutkan tadi bahwasanya pada daya itu memiliki 3 parameter. Yang pertama itu adalah arus, sebenarnya ada 4. Yang pertama adalah arus, yang kedua adalah tegangan, yang ketiga adalah frekuensi, yang keempat adalah THD. Nah, bagaimana sih jika ketiga parameter tersebut terjadi ke penyimpangan atau ketidakstabilan barangkali? Nah, hal yang terjadi itu kualitas daya itu buruk. Kan tadi juga ketika saya menyampaikan data-data pada arus tuh memiliki lonjakan, jadi atau ketidakstabilan gitu, ada yang naik, ada yang turun. Nah, itu tuh dapat menyebabkan kualitas daya menurun. Nah, lanjut untuk pertanyaan kedua. Sebutkan langkah-langkah penting dalam pemasangan kabel arus klem dan kabel tegangan pada PEKIA. Mengapa arah dan warna klem harus dipastikan dengan benar? Nah, jadi ketika pemasangan klem tadi juga sudah disampaikan oleh rekan saya pada video sebelumnya. Untuk pemasangan klem sendiri itu harus sesuai. Misal pada klem yang dicapit itu ada arah yang ke atas, ataupun yang klem dan juga capit buaya itu ada warna-warna. Itu tuh kenapa? Dikarenakan kan kita mengukur tegangan dan arusnya tuh yang 3 pasa.
maka pasa itu tuh harus sama, yang mana merah, yang mana biru, yang mana kuning. Dan juga supaya juga tegangan dan arusnya tuh terbaca sinkron, dan analisis daya itu tidak salah polaritasnya gitu. Jadi dapat disimpulkan atau dapat pada umumnya pada arus 3 fase itu tidak sembarang untuk mengukur, namun ada polaritas tersendiri seperti itu. Yang ketiga, setelah data tegangan, arus, dan THD diperoleh setiap 3 menit, apa yang dapat disimpulkan dari perubahan nilai THD terhadap waktu? Bagaimana pengaruh hasil tersebut terhadap kualitas daya pada sistem? Jadi tadi tuh saya setelah baca-baca bahwasanya THD yang paling ideal itu 0%. Namun pada kenyataannya di lapangan itu tidak ada yang 0%. Sehingga YE itu membuat standar, yaitu untuk tegangan itu kurang dari 2,5%, dan untuk arus itu kurang dari 10%. Nah, untuk data yang telah tadi disampaikan, untuk yang ada di samping ini, untuk semuanya tuh memenuhi sehingga dapat dikatakan baik. Namun pada kenyataannya tuh untuk THD-nya sendiri tuh naik turun, sehingga dapat disimpulkan ketika si THD-nya naik maka kualitas daya semakin buruk, dan ketika si THD-nya turun maka si kualitas dayanya tuh semakin baik, seperti itu. Nah, jadi dapat disimpulkan dari hasil pengukuran dari praktikum yang telah kami laksanakan bahwasanya tegangan dan arus dan juga THD yang ada di gunung praktikum itu kalau misal kita mengacu kepada IE itu baik, namun pada kenyataannya masih banyak lonjakan-lonjakan atau naik turun tegangan atau voltage atau juga THD yang dapat menyebabkan kualitas daya semakin buruk, seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.